Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat pagi. Berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan seperti biasa saya tidak sendiri bersama partner saya Dr. Indra Bekti. Amin, jadi dokter ya, amin. Ya. Ini udah bertahun-tahun di sini emang, tapi gelar dokter itu didapatkan dari Hidup Sehat. Terima kasih loh ya. Selamat bergabung Dr. Bekti. Betul sekali, tapi bukan dokter Ya. gadungan. Dokter bohong-bohongan tapi ya. Iya, Nah, Bekti. tapi tadi bukan bohong-bohongan masalah yang tadi kita sama-sama dengarkan. Ini mengenai hyperseksual dan juga libido tinggi gitu. Betul. Yang kerap terjadi di belakangan ini, apalagi khususnya kepada orang-orang yang terkenal ya, pemimpin dunia bahkan juga. Betul. Ya. Dan juga ada di tanah air tadi. Tapi kita tidak membahas kasusnya, tapi kita membahas seputar apakah si libido tinggi atau hyperseks ini gangguan kejiwaan gitu dok. Nah itu dia. Nah di tengah-tengah kita telah ada Dr. Darmawan Ardi, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi dokter. Apa kabar Selamat dokter? pagi. Selamat Nah, pagi. Apa Selamat kabar pagi. dok? Baik, Dokter, baik, nah tadi semuanya. dok nih, ini fakta dan mitos yang beredar di masyarakat dok terkait tentang hiperseks dan libido tinggi ya dok ya. Nah ini katanya dok, pengidap hiperseks ini baik wanita ataupun pria, ini umumnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap hiperseks dan libido tinggi itu dok. Itu fakta atau mitos dok? Ya, memang kebanyakan mereka tidak menyadari ya, karena mereka merasa itu bagian dari diri mereka dan itu dianggap sesuatu yang sudah menjadi kewajaran, Berarti itu kelaziman. fakta ya dok? Fakta berarti. Ya, kebanyakan tidak menyadari dan tidak Iya, juga dok. mengerti bahwa itu suatu gangguan. Nah, baik itu Gitu. sebenarnya apa sih dok? Pemirsa pasti penasaran nih dok, hiperseks itu apa? Libido itu apa? Mungkin banyak juga pemirsa yang belum tahu nih dok. Pertama-tama itu menjadi sebuah gangguan apabila ada masalah psikologis dan perilaku yang terkait dengan perilaku seksualnya. Nah, masalah psikologis atau perilaku itu biasanya didefinisikan sebagai adanya distress dan disability. Jadi distress adalah suatu kondisi tidak nyaman di dalam dirinya dan disability itu adanya dengan disfungsi sosial, misalnya mengganggu relationship dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita bicara libido sendiri, libido itu sebetulnya dorongan seksual yang sifatnya itu lazim dan itu ada spektrum, ada orang yang libidonya lebih tinggi, ada yang libidonya sedang, ada yang libidonya agak kurang, itu suatu yang dibawa gitu loh. Gitu. Nah, tetapi bisa juga itu sesuatu yang didapatkan karena kondisi medis. Jadi karena kondisi medis tertentu libidonya turun. Misalnya kalau di gangguan-gangguan kejiwaan, seperti kita tahu gangguan mood, misalnya dia itu sedang depresi, libidonya turun. Tetapi ketika dia manik, misalkan pada bipolar ada manik, dia akan libidonya meningkat. Nah, libido itu kalau misalkan libidonya tinggi kemudian menjadi masuk ke dalam kriteria di hiperseks itu adalah perilaku yang kita masukkan di dalam kriteria-kriteria seperti dia itu tidak bisa mengendalikan dorongannya, menghabiskan waktu yang banyak untuk berfantasi atau melakukan tindakan seksual lainnya atau nonton pornografi, kemudian dia tahu ada akibatnya, misalnya ada resiko kena infeksi saluran kemih atau sexual transmitted disease, tetapi dia tetap melakukannya sehingga dia tidak bisa mengendalikan itu. Itu masuk ke dalam hiperseksualitas. Hiperseksualitas. Gitu. Itu ya. Oke dok, ini ada fakta mitos selanjutnya ya dok ya. Hiperseks dan libido tinggi adalah dua hal yang berbeda. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok. Tenang dokternya. Kompak kita ya. Baik, kita akan Iya. sesaat lagi mengetahui jawabannya. Tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kita masih membahas seputar hyperseks dan libido tinggi. Nah, apakah itu gangguan kejiwaan? Nah, tadi ada fakta mitos yang belum dijawab nih ya. Hyperseks dan libido tinggi adalah dua hal yang berbeda. Fakta atau mitos? Dokter, silakan dijawab sekarang. Fakta. Yes. Fakta. Dijawab dengan Berbeda. kayak kuis ya. Iya betul, jadi kayak kuis. Fakta ya dok. Bedanya Kenapa tuh apa? bisa begitu dok? Jadi kalau misalkan libido itu memang tadi kan sudah bawaannya ya, bawaan dari kita di otak juga mekanismenya berbeda dengan mekanisme kalau dia itu mengalami hiperseks, karena hiperseksual itu menjadi sebuah gangguan mental. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat pada yang hiperseks itu
itu sudah melibatkan neurotransmitter dopamin, sudah Apa itu dok? Apa dok? Neurotransmitter. Di dalam otak. Iya, itu jadi mungkin kita bisa lihat kimiawi otaknya, Dok. otaknya ini kan ada jaras dopamin ya. Iya. Nah, jadi jaras dopamin ini dari mesolimbik ya, mesolimbic pathway ini akan terpengaruh. Jadi antara ini nukleus accumbens, ventral tegmentum area ini daerah-daerah dengan sistem limbik ya yang menyangkut hipokampus dan amigdala. Ini adalah area-area yang berhubungan dengan brain reward system namanya. Jadi brain reward system dengan pusat emosi tadi sistem limbik, lalu akan berpengaruh ke prefrontal cortex bagaimana dia bisa nggak mengendalikan. Nah, jadi kalau yang hyperseks ini udah terjadi ada rangsangan dopamin di mana sudah tidak bisa dikendalikan lagi perilakunya. Sedangkan kalau yang libido tinggi itu masih bisa dikendalikan. Kontrol, bisa Iya. dikendalikan begitu Iya. dok. Itu bagaimana? Bisa diobati atau gimana dok? Ya, Untuk bisa jadi mengurangi hyperseksnya. Jadi kalau dulu ada lagu ya, Ya. lumpuhkan ingatanku, hapuskan memori tentang dia. Nah kalau nggak lumpuh-lumpuh, nanti kita sebagai psikiater akan melumpuhkan itu. Benar, Jadi betul, pikiran yang bisa muncul ya. terus. Kayak lagu ya itu lagu bisa ya. Iya, jadi Jadi pikiran harus yang muncul dialihkan gitu dok ya. kita tekan, Ditekan. kita kendalikan lagi, baik Itu- dengan pengobatan, Oh. dengan psikoterapi, atau mungkin perlu dirangsang dengan magnet. Oh baik. Nah, jadi itu bisa kita bantu untuk bisa mengendalikan kembali dan Oke. si pasien bisa kembali Ya. ambil alih kontrolnya. Ya, baik dokter. Dokter karena nih hypersex dan libido tinggi itu berbeda ya dok ya. Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok. Libido tinggi ini bukan kelainan seks dok. Sedangkan hypersex adalah gangguan kejiwaan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, hyperseks adalah gangguan kejiwaan. Jadi Fakta. fakta. Ya Wah, baik. iya, Jadi makanya hyperseks tadi itu kamu- gangguan kejiwaan. Dan ternyata tadi pun juga sebenarnya bisa diobati ya dok, dikurangi atau Atau benar-benar bisa bisa dilumpuhkan ingatanmu. gitu. Benar-benar bisa dilumpuhkan. Oh, Jadi kita gitu. mesti cari penyebabnya apa, pencetusnya. Kemudian kita modifikasi perilakunya kembali dengan pikirannya, dengan perasaannya gitu. Oh. Jadi bisa diobatin. Oke Bisa baik dok. Nah diterapi. ini ada fakta mitos ini cukup masyarakat pengen tahu nih. Ini karena begini, mungkin ada trauma masa kecil dok. Ini fakta mitos berikutnya nih dok. Jadi hyperseks dan libido tinggi pada seseorang pada umumnya dipicu oleh stimulus pada masa anak-anak gitu, alias trauma waktu kecil. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta juga? Di Oh, beberapa baik. penelitian menunjukkan adanya sexual child abuse, Ya. kemudian adanya penelantaran pada masa kecil, itu mengakibatkan orang mencari dalam bentuk perilaku seksual. Oh, berarti sudah bisa diamati dari kecil juga dok ya. Dan wawancara pada pasien juga berarti harus menggali Bisa. riwayat iya. dan dahulu ya Dari dok ya. Bisa. masa anak-anak. Tapi apa sih yang membuat anak-anak itu trauma biasanya dok? Aku juga punya anak nih di rumah, betul. takutnya mereka supaya kita bisa aware bahwa nanti mereka dewasa mudah-mudahan bisa aman-aman Iya, aja aman gitu ya. dok. Ya, sekarang yang bahaya itu kalau misalkan mulai remaja ya. Ya. Jadi perilaku seksual remaja sekarang juga betul. sangat-sangat Bermacam-macam, luar biasa Dok. gitu ya. Mengerikan ya, Dok. Mengerikan. Jadi yang mesti kita lihat kenapa anak-anak itu bisa seperti itu, karena kalau misalkan dia ditelantarkan atau dia mengalami abuse pada saat kecil, itu ada tahapan perkembangan yang terhenti di mana dia tidak mendapatkan sebuah perhatian, sehingga itu dia akan secara unconscious mencoba mencari seeking for attention tadi. Seeking for attention tadi melibatkan kemudian adalah relationship dan perilaku seksual gitu. Oh, dokter katanya nih kalau pornografi juga itu berpengaruh, betul tidak dok? Betul, karena pornografi akan menumbuh suburkan fantasi dan seakan-akan film-film itu atau pornografi itu dianggap suatu kenyataan. Jadi ada pasien-pasien yang mengatakan bahwa oh saya mau yang kayak begitu katanya. Seperti di film. Lah film itu kan ada action cut. Nah dia kira itu betulan kalau di film itu kenyataan dia menuntut pasangannya seperti itu. Akhirnya terjadi konflik pasangan. Nah Biasanya ini seperti menyambung tadi dari pertanyaannya gitu, pornografi ini kan anak-anak ini kan saya worry banget nih dok ya, punya anak-anak semuanya mungkin bisa di rumah gitu kan, untuk bagaimana untuk bisa kita menghalau akses informasi yang begitu sporadis Betul. begitu Apalagi kan ya, zaman sekarang ya, Kak, ya. akses begitu mudah Wah, gitu kan, mudah dan sekali. banyak sekali ini kita mendapatkan konten-konten
pornografi gitu, dan biasanya kita tanpa kita sadar sebenarnya juga eksplisit juga gitu ya dok. Itu caranya gimana dok? Menjelaskan kepada anak-anak bahwa ini yang hal wajar dan ini hal yang tidak wajar gitu dok. Ya, orang tua harus bisa mendampingi anak-anak, Ya, betul. harus bisa menjadi teman supaya dia tidak hanya mendapat dari teman sebayanya. Ya, kemudian kita bisa mengguidance, kita bisa kasih tahu. Jadi makanya pengetahuan tentang sex education pada orang tua untuk bisa dia mengajarkan atau menerapkan pada anak-anak itu penting. Nah, pendidikan sex education-nya ini yang sekarang kita kurang. Sampai sekarang kita belum dapat. Karena kan mungkin masih tabu ya, itu merasa bahwa kita nih. Betul, ibaratnya masih anak kecil, belum Itu saatnya dia, betul. gitu kan. Padahal perlu ya edukasinya. Jadi apa namanya, seperti sekarang banyak campaign tentang orientasi seksual. Itu juga anak-anak bingung sekarang. Iya. Bagaimana menyikapinya. Kemudian beberapa anak malah masih SMP, SMA, pikirannya udah ke seksual aja gitu loh. Tentang dia punya orientasi lah, tentang dia punya hubungan lah gitu. Dok, tadi kan tabu ya dok di masyarakat. Nah ini cara memberitahu anaknya itu bagaimana dok? Sebetulnya kan masuk dari pendidikan kesehatan reproduksi Nah, itu dari dan situ ya. kesehatan mental dalam membina relationship sampai kepada membina keluarga. Jadi ada stigma kalau misalkan pendidikan seksual itu mengajarkan bagaimana berhubungan seksual gitu. Wah, padahal bukan seperti itu. Padahal bukan ya, kesehatan reproduksi, kemudian juga mungkin bahwa resiko-resikonya yang bisa kita hadapi gitu Termasuk kan ya. kesehatan mental tadi ya, kalau Iya. ya. Betul sekali. Baik dok, ini untuk hypersex dan libido lagi nih dok ya. Jadi ini terjadi gangguan pada fungsi otak bagi pengidap hypersex dan libido tinggi. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, kalau yang libido tinggi itu tidak terganggu tadi fungsinya. Ya. Oke. Masih bisa dikontrol. Jadi ini masih abu-abu ya dok? Tapi kalau yang tadi itu. hiperseks terganggu fungsi otaknya. Gitu. Jadi kalau libidonya tinggi itu tidak terganggu. Tidak, masih terkontrol. Masih terkontrol, terkendali. ya. Tidak seperti yang tadi jaras dopaminnya dan mempengaruhi semuanya itu bikin hiper, nggak bisa Ya, dikendalikan. jadi libido tinggi itu hal yang normal, tapi ketika tidak bisa mengendalikan, Itu malah jadi itu menjadi hypersex. hypersex Oh, gitu ya. begitu. Ya, Baik bisa dokter. Nah, menjadi kriteria hypersex. hypersex itu seperti apa nih dok? Nih ada grade-nya tidak dok? Masyarakat pasti penasaran dok. Setelah sejauh ini belum ada. Bahkan ada kriteria diagnostik sesuai DSM pun juga itu masih terus dikembangkan. Jadi sebetulnya kebutuhan seksual orang seperti tadi libido itu kan bervariasi. Cuma kita mencoba membuat sebuah statistik aja. Misalnya kalau usianya udah sekian, misalkan 40 lebih, masih butuh berhubungan seksual setiap hari. Nah ini kita udah mesti menduga apakah ini sebuah perilaku hiperseks seperti itu. Jadi kalau grade ringan, sedang atau beratnya itu belum ada. Nah dokter, baik. untuk mengetahui ini hiperseks, markernya tuh apa sih dok? Ini hiperseks atau bukan? Hal apa yang perlu kita perhatikan dok? Satu dari diri sendiri, apakah dia merasakan ini sesuatu dorongan yang akhirnya menjadi sebuah keharusan yang dimana setelah dia lakukan dia tidak memperoleh kepuasan. Jadi seperti dorongan obsesif gitu. Ya. Nah kemudian nomor 2, dilihat dari relasinya, jadi fungsi sosialnya. Apakah dia ada masalah dengan relasi. Nah, kemudian juga dilihat apakah ada yang hubungannya dengan tadi penyakit menular seksual, resiko untuk kena penyakit menular seksual. Jadi untuk kesehatannya dia sendiri. Nah, paling tidak hal-hal seperti itu perlu kita tanyakan. Kalau ditemukan dan itu beresiko, berarti kita harus segera tangani gitu. Baik dok. Nah ini mungkin boleh dikasih kesimpulannya dok bahwa topik kita kali ini adalah mengenai hypersex dan juga libido tinggi yang mana gangguan kejiwaan. Nah mungkin boleh dokter kasih kesimpulannya, silakan dok. Jadi hypersexual disorders masuk di dalam gangguan yang namanya adiksi perilaku. Nah itu menjadi gangguan karena melibatkan masalah adanya distress dari perasaan orangnya sendiri yang tidak pernah puas, ya dan juga dituntut harus dilakukan tapi hampa, nggak ada kedekatan emosional, relasi emosional, dan yang satunya lagi adanya disfungsi atau disability, di mana dia akan mengakibatkan masalah dengan relasinya, masalah dengan
time consumingnya, sehingga dia tidak produktif karena nggak bisa konsentrasi, tetapi selalu memikirkan tentang dorongan seksualnya. Nah itulah makanya disebut hypersexual disorders gitu. Betul. baik, Baik, dan jadi bisa dipastikan bahwa hyperseksual ini bisa disembuhkan ya dok? Insya Allah. Itu emang Iya, dimulai dari insya diri kita Allah. sendiri, bukan orang lain yang Iya, jadi stop. Tapi Iya. kita yang mau stop ya. Nah itu dia, dan harus konsultasi ya. ada Baik. kerjasama antara terapis ya, dokternya dengan pasiennya. Ah, baik, betul. dokter. Baiklah Ya. kalau gitu dok, terima kasih Terima banyak kasih dok. dokter Darmawan. Baiklah, pemirsa, nah kita akan membahas selanjutnya soal telur ayam nih Kak Bekti. Telur ayam kan Oh, banyak ya Kak. iya. Ada telur ayam negeri, ayam Betul. kampung, terus Ah. ada ayam omega 3, ada ayam probiotik, Ah. ada ayam Oh, itu bang organik. telur ya banyak ya. Banyak kan? Nah, tentang telur. Nah, tapi kita akan membahasnya tentang telur ayam negeri dan telur ayam kampung nih. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.